What would I do without your smart mouth drawing me? Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Udah siap untuk belajar kan? Ada yang tahu nggak kita hari ini belajar apa? Hari ini kita akan belajar aljabar. Ada yang tahu arti aljabar itu apa? Aljabar adalah cabang dari matematika yang menyediakan penyederhanaan dan pemecahan masalah menggunakan simbol. Berarti singkat katanya, aljabar itu memecahkan masalah atau menyederhanakan masalah menggunakan simbol. Simbol atau lambang aljabar itu biasanya menggunakan huruf atau tanda-tanda tertentu. Berarti dia menggunakan huruf atau tanda-tanda tertentu. Contohnya, misalnya adalah Pak Budi memanen buah apel dan anggur di kebunnya sebanyak 12 kilo apel dan 15 kilo anggur. Berarti berdasarkan contoh soal tadi itu Pak Budi memanen itu sebanyak 12 kilo apel dan 15 kilo anggur. Nah, bagaimana cara kita mengubahnya ke dalam bentuk aljabar? Berarti kita harus memisalkan yang dua ini. Kita misalkanlah, apel ini kita misalkan sebagai A. Baru anggur ini kita misalkan sebagai B. Berarti jika kita ubah ke dalam bentuk matematikanya, berarti 12A ditambah 15B. Paham sampai situ? Nah, contoh yang kedua Ibu kasih ya. Misalnya Agus pergi ke toko buku, membeli 3 buah buku, 5 buah pensil, dan 6 buah pulpen. Berarti kalau misalnya kita jabarkan, berarti dia membeli 3 buah buku, 5 buah pensil, dan 6 buah pulpen. Berarti kita harus mengubah mereka ke dalam bentuk aljabar. Berarti kita harus membuat simbolnya dulu. Kita misalkan buku ini kita misalkan sebagai X. Baru pensil kita misalkan sebagai Y. Dan pulpen kita misalkan sebagai Z. Berarti kalau diubah ke dalam bentuk matematikanya, berarti 3 buah buku itu sama dengan 3X ditambah 5 buah pensil berarti 5Y, dan 6 buah pulpen berarti sama dengan 6Z. Udah paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Berarti sudah paham dong bagaimana bentuk aljabar itu kan? Nah, selanjutnya kita akan memasuki unsur-unsur dalam aljabar. Unsur-unsur aljabar itu terdiri dari 4. Yang pertama itu adalah variabel. Misalnya Ibu kasih soal itu 4X ditambah 5Y ditambah 7. Nah, dari soal ini ada nggak yang tahu yang mana dia variabel? Atau ada nggak yang ngerti arti dari variabel itu apa? Variabel itu adalah lambang pada bilangan yang nilainya belum diketahui. Dan biasanya variabel itu disebut juga sebagai peubah. Terus variabel itu juga ditulis menggunakan huruf kecil. Berarti dari soal ini, yang mana variabel? Karena dibilang lambang.
berarti X dan Y. Berarti inilah yang disebut sebagai variabel. Yang kedua, itu yaitu koefisien. Ada yang tahu arti dari koefisien? Koefisien adalah bilangan pada bentuk aljabar yang memiliki variabel. Berarti koefisien itu adalah bilangan yang memiliki variabel. Dari contoh ini 4x ditambah 5y ditambah 7, yang mana yang merupakan koefisien? Ingat, dia harus memiliki variabel. Berarti 4 sama 5. Ini yang disebut koefisien. Selanjutnya, yang ketiga adalah konstanta. Ada yang tahu artinya dari konstanta? Konstanta adalah bilangan pada bentuk aljabar yang tidak memiliki variabel. Berarti bisa dibilang kalau konstanta ini adalah lawan dari koefisien. Karena koefisien itu bilangan yang memiliki variabel, sedangkan konstanta adalah bilangan yang tidak memiliki variabel. Berarti dari soal ini yang mana merupakan konstanta? Berarti berdasarkan soal itu 7 merupakan konstanta. Sampai sini sudah paham yang mana variabel, koefisien, dan konstanta? Baik, selanjutnya yaitu yang keempat adalah suku. Suku ialah variabel bersama koefisien atau konstanta pada bentuk aljabar yang berisi operasi penjumlahan atau pengurangan. Berarti berdasarkan dari contoh soal ini 4x tambah 5y tambah 7, ada yang tahu suku itu bagaimana? Berarti suku itu, tadi ingat support pengertiannya, variabel bersama koefisien. Berarti ini disebut suku. Atau konstanta. Berarti konstanta ini juga disebut sebagai suku. Berarti dari contoh soal ini ada berapa sukunya? Berarti ada 3 kan? Berdasarkan jenis jumlahnya, suku itu memiliki 4. Berdasarkan jumlah, suku terdiri dari 4. Yaitu yang pertama adalah monomial atau kita sebut suku 1. Berarti kalau yang dimaksud dengan suku 1, berarti itu sukunya cuma terdiri dari 1. Berarti
cuma 4x atau 5y atau 7. Contohnya itu berarti 4x atau 5y atau 7. Berarti satu suku. Ingat, monomial berarti satu suku. Yang kedua adalah binomial. Berarti dia suku 2. Berarti dalam bentuk aljabar dia terdiri dari 2 suku. Sebagai contoh misalnya dia 4x tambah 5y. Atau bisa juga 4x ditambah 7 atau 5y ditambah 7. Yang terpenting dia harus 2 suku. Yang ketiga yaitu adalah trinomial atau suku 3. Suku 3. Nah, berdasarkan dari contoh tinggal disambungkan aja karena dia terdiri dari 3 suku. Berarti 4x ditambah 5y ditambah 7 karena dia udah terdiri dari 3 suku. Dan yang keempat adalah polinomial atau yang bisa disebut juga suku banyak. Berarti kalau ada dibilang suku banyak, suku yang terdiri dari lebih dari 3 suku. Kayak misalnya 4xy ditambah 4x ditambah 6y ditambah 8. Berarti dia ada 4 suku kan? 4xy 1, 4x 1, 6y 1, 8 1. Tuh. Paham sampai situ? Berdasarkan jumlah berarti suku terdiri dari 4. Nah, berdasarkan jenis. Berdasarkan jenis itu suku terdiri dari 2. Yang pertama adalah suku sama dan yang kedua adalah suku tidak sama. Nah, yang dimaksud dengan suku sama itu berarti pada bentuk aljabar itu variabel dan pangkatnya harus sama. Variabel dan pangkatnya harus sama. Sebagai contoh, misalnya 4x ditambah 5x. Nah, variabelnya kan sama kan, sama-sama x dan pangkatnya sama-sama 1. Berarti dia disebut suku sama. Misalnya lagi 6y ditambah 7y. Berarti dia kan variabelnya dan pangkatnya kan sama. Berarti dia termasuk ke dalam jenis suku sama. Atau bisa juga misalnya 4a kuadrat ditambah 3a kuadrat. Variabelnya sama-sama a dan pangkatnya sama-sama 2. Yang kedua adalah suku tidak sama. Berarti kalau sudah dibilang suku tidak sama, berarti dia lawan dari suku sama. Berarti variabel dan pangkatnya berbeda. Kayak misalnya 5x ditambah 6y. Suku tidak sama kan? Karena dia variabelnya berbeda. Walaupun pangkatnya sama, tapi kan dia variabelnya berbeda. Kalau misalnya dia satu aja ada bedanya, berarti dia sudah tidak masuk ke dalam suku tidak sama. Kalau misalnya lagi 4a kuadrat ditambah 5a. Nah, walaupun variabelnya sama, tetapi pangkatnya berbeda, berarti dia sudah termasuk ke dalam suku tidak sama. Sampai situ paham?
Kalau paham, kita akan lanjut ke latihan soal. Kita akan bahas contoh soalnya. Misalnya, tuliskan kalimat berikut ke dalam X dan Y. Yang pertama, selisih umur Budi dan Agus adalah 5. Sedangkan jumlah umur Budi dan Agus adalah 10 dan 15. Berarti bagaimana cara kita mengubahnya ke dalam bentuk X dan Y? Yang pertama-tama berarti harus kita misalkan Budi dan Agus. Kita bikin Budi itu sama dengan X dan Agus itu kita misalkan sebagai Y. Berarti tinggal kita ubah selisih. Berarti selisih itu adalah tanda kurang kan? Dalam operasi berarti itu dia dalam operasi pengurangan. Berarti X dikurang Y sama dengan 5. Selisih umur Budi dan Agus adalah 5. Berarti X dikurang Y sama dengan 5. Baru yang kedua, jumlah umur Budi dan Agus adalah 15. Berarti X ditambah Y sama dengan 15. Sampai situ paham? Kita lanjut soal yang kedua. Bilangan kuadrat jika ditambahkan 1 menghasilkan 51. Nah, bagaimana kita mengubahnya ini ke dalam bentuk X dan Y? Berarti kita misalkan bilangan itu sebagai X. Berarti kita misalkan bilangan itu sebagai X. Di sini dibilang bilangan kuadrat jika ditambahkan 1. Berarti kalau bilangan kuadrat itu berarti dia pangkatnya 2. Berarti X pangkat 2 ditambahkan 1 sama dengan 51. Sampai sini paham? Baru kita lanjut ke soal nomor 3 ini. Berarti kita disuruh tentukanlah variabel koefisien konstanta dan suku dari soal tersebut. Yang pertama itu 5x ditambah 6y ditambah 8. Yang kedua 4x kuadrat ditambah 5x ditambah 7. Yang ketiga 10x kuadrat ditambah 5y kuadrat ditambah 6x ditambah 4y ditambah 10. Berarti kita mulai menjabarkan dari soal yang pertama, yang A nya. Tadi soal yang A itu 5x ditambah 6y ditambah 8. Berarti variabelnya itu adalah, ingat tadi variabel itu
lambang pada suatu bilangan bentuk aljabarnya, berarti X dan Y. Koefisiennya itu adalah bilangan yang memiliki variabel, berarti 5 dan 6. Terus konstantanya adalah bilangan yang tidak memiliki variabel, berarti 8. Sedangkan sukunya, ada berapa suku yang terbentuk dalam 5x tambah 6y tambah 8? Berarti ada 3 suku, yaitu 5x, 6y, sama 8. Udah paham sampai sini? Kita lanjut ke soal nomor 2. Berarti 4x kuadrat ditambah 5x ditambah 7. Variabelnya berarti x kuadrat ditambah x. Koefisiennya berarti bilangan yang memiliki variabel, berarti 4 dan 5. Sedangkan konstantanya adalah 7. Sukunya berarti suku yang terbentuk dalam soal ini ada 3, atau bisa dibilang trinomial. Yang C-nya berarti 10x kuadrat ditambah 5y kuadrat ditambah 6x ditambah y ditambah 10. Berarti variabelnya adalah x kuadrat, y kuadrat, x, dan y. Koefisiennya berarti bilangan yang memiliki variabel, berarti 10 untuk x kuadrat, 5 untuk y kuadrat, 6 untuk x, dan karena di sini ditulis 4y, berarti 4. Sedangkan konstantanya adalah bilangan yang tidak memiliki variabel, berarti tinggal terdiri 10. Sukunya terdiri dari ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti kalau 5 itu disebut sebagai polinomial, karena dia lebih dari 3 suku. Paham sampai sini? Baiklah, sampai sini aja pembelajaran kita mengenai bentuk aljabar. Kita akan lanjutkan besok. Sampai jumpa semuanya.